Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 98 Surabaya. Pagi hari ini di sela Anda beraktivitas, Anda masih terus menjadikan Sonora rujukan untuk menemani pagi hari Anda. Saya Andre Komarudin, pagi hari ini hadir di segmen program acara Sambang Parlemen. Nah, sahabat Sonora, seperti yang sudah kita ketahui, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini telah menyerahkan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau biasa disingkat RAPBD tahun anggaran 2024 kepada pimpinan DPRD Surabaya. Ini dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2023 yang lalu. Nah, selanjutnya sahabat Sonora, pembahasan perubahan APBD atau disingkat PAPBD ini akan dilakukan pada tiap komisi untuk dituntaskan sebelum akhirnya ditetapkan pada tanggal 10 November 2023 mendatang di peringatan Hari Pahlawan. Kira-kira sahabat Sonora ya, seperti apa nih postur perubahan yang ada di dalam APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2024 dan mengapa koreksi perubahan ini perlu dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya? Saya Andre Komarudin akan mengajak sahabat Sonora pagi hari ini untuk mendengarkan perbincangan kami selama kurang lebih 1 jam ke depan ya di acara Sambang Parlemen hingga jam 9 pagi nanti. Nah, sahabat Sonora, perlu kami informasikan selain on air di gelombang analog FM 98 Sonora Surabaya, jangan lupa loh ya, tonton kami juga secara visual di live YouTube akun Sonora Surabaya. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Surabaya, Anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui streaming audio di www.sonora.id. Jangan lupa play menu Surabaya. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-20 Surabaya. DPRD Kota Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Baik, saya ingin menyapa narasumber kita pagi hari ini, ada Ibu Aning Rahmawati ST. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, fraksi PKS. Assalamualaikum Bu Aning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andre dan sahabat Sonora semuanya. Semoga sehat semuanya, sukses selalu. Amin barakallah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu, di sela-sela waktu yang luar biasa padatnya Ya. Anda sempat menyapa sahabat Sonora pagi hari ini. Ya, alhamdulillah semuanya untuk masyarakat Surabaya lebih baik lagi. Bu Aning, seperti yang tadi prolog sudah saya sampaikan,
menjadi gambaran awal bagi pendengar kami sahabat Sonora. Wali Kota Surabaya Cak Eri ya, ini sudah menyerahkan RAPBD tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kota Surabaya. Kalau boleh tahu nih Ibu ya, agar semua sahabat Sonora yang mendengarkan acara ini paham Ibu, sebenarnya di versi RAPBD ini seperti apa gambaran alokasi pos-pos pendapatan dan berapa besaran persentasenya Ibu? Ya, jadi kalau saya berbicara tentang postur APBD, mungkin saya ingin mengajak sahabat Sonora ya di seluruh wilayah Kota Surabaya untuk memahami dulu tentang mekanisme perencanaan pembangunan, sehingga nanti ketika sahabat Sonora dimanapun berada, baik di tingkat RT, di tingkat RW, komunitas, semuanya ketika mempunyai kebutuhan yang harus diwujudkan di Kota Surabaya, memahami sebetulnya mekanisme perencanaan pembangunan ini milik seluruh masyarakat Kota Surabaya, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi, dan yang paling penting adalah kebijakan policy yang ada di Kota Surabaya ini harus melibatkan seluruh masyarakat Kota Surabaya, sehingga partisipasi publik itu penting sekali. Jadi ketika masyarakat membutuhkan, maka dia di tingkat RT, di tingkat RW, seluruh permasalahan itu bisa untuk maju ke level kelurahan, di mana disinilah awal dari perencanaan pembangunan itu. Di level kelurahan ini ditentukan apa sebetulnya kebutuhan RT, RW, kelurahan yang nanti maju ke musrenbang sampai dengan tingkat kota, sehingga ketika masyarakat ini merasa kok pembangunan di tempatku ndak ada, begitu ya. Terus kemudian masyarakat miskin masih banyak, kemudian aku ndak dapat PKH, kemudian KSH ini butuh untuk dikuatkan secara anggaran, kemudian pengelolaan sampah. Nah itu jalannya lewat apa? Nah ini masyarakat ini sebetulnya bisa berpartisipasi. Yang pertama melalui jalur RT, RW, kelurahan. Disitulah di kelurahan itu seluruh RT, seluruh RW bisa mengajukan. Masyarakat bisa menyampaikan kepada RT, RW-nya. Nah kemudian dari kelurahan ini masuk ke tingkat kecamatan sampai di tingkat kota. Kemudian melalui DPRD juga bisa. Jadi unsur penyelenggara pemerintahan itu dari pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya. Kalau pemerintah kota melalui RT, RW, musrenbang sampai dengan kecamatan, sampai dengan kota, maka kalau melalui DPRD ini kita reses. Kebetulan kemarin 1 minggu DPRD Kota Surabaya reses, dan ini dari reses ini nanti maju kemana? Masuk ke SIPD pemerintah Kota Surabaya, kemudian akan diparipurnakan, majulah ketemu di musrenbang tingkat kota. Nah ini yang kebetulan saya anggota Banggar, ini bahan ini dari musrenbang kelurahan kecamatan kota, kemudian dari resesnya DPRD kita bicarakan. Siapa yang membicarakan? Badan Anggaran, kebetulan saya masuk di Badan Anggaran, dan tim anggaran pemerintah Kota Surabaya. Keduanya inilah unsur pemerintah kota dan unsur DPRD Kota Surabaya itu harus menjadi satu yang namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang pada saat bertemu dengan Banggar nanti akan muncul yang namanya KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon, sehingga setelah disepakati notanya antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Surabaya, barulah muncul yang namanya RAPBD 2024. Jadi RAPBD 2024 yang akan kita bicarakan ini pure semuanya berasal dari masyarakat, baik itu melalui reses DPRD, melalui pemerintah Kota Surabaya dari musrenbang. Posturnya seperti apa? Nah, kemarin imbas dari 2022 yang pendapatan tidak tercapai, sehingga 2023-nya terkoreksi di perubahan 600 sekian miliar, maka di 2024 ini juga terpaksa dari anggaran 11,3 triliun terkoreksi juga menjadi 10,8. Jadi terkoreksi ini fungsinya buat apa sebetulnya? Ada beberapa hal kalau kita melihat postur APBD dari postur pendapatan ini pendapatan asli daerah Kota Surabaya, kemudian juga ada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, DAU, DAK. Kemudian kalau kita bicara postur belanja, nah di sini karena terkoreksi 427 miliar ya di RAPBD 2024, maka terpaksalah kita ini melakukan koreksi rasionalisasi terhadap belanja APBD Kota Surabaya. Dan kebetulan saya berada di
infrastruktur pembangunan. Nah, koreksi terhadap infrastruktur pembangunan ini cukup tinggi gitu ya. Kebetulan kita masih mau membahas di komisi baru Senin pekan depan. Nah, secara rigidnya nanti setelah kita berbicara di komisi, kemudian perangkaan, baru kita akan bisa menentukan berapa sebetulnya APBD Kota Surabaya. Nah, kalau kita berbicara postur anggaran, kita melihat prioritas pemerintah kota masih pada penanggulangan kemiskinan, pengentasan pengangguran, yang ini angkanya masih di 3 triliun 9 miliar untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Karena apa? Ada kebijakan dari pemerintah pusat, Inpres 80 begitu ya, bahwa 2024 pengangguran kemiskinan ini harus tuntas, harus selesai. Sementara PR Kota Surabaya pengentasan kemiskinan pengangguran itu masih banyak. Kemudian juga untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, pengelolaan sampah juga masih besar. Sehingga kalau kita berbicara tentang postur APBD 2024 nanti terkoreksinya sebagian besar di komisi saya, di komisi pembangunan, di infrastruktur pembangunan, yang nilainya masih belum fix karena nanti masih perangkaan gitu ya. Kemudian yang bersifat mandatori, yaitu kesehatan, pendidikan, masih di angka 20-21% di postur APBD kita. Jadi insya Allah untuk postur APBD 2024 nanti DPRD Kota Surabaya maupun pemerintah kota, kita sepakat untuk masih mendinamisasi katalisator untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, kemudian penguatan infrastruktur untuk pengendalian banjir. Tentunya 2024 yang kita pahami adalah masa akhir jabatan wali kota, kemudian juga masa akhir jabatan DPRD Kota Surabaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Sehingga kita melihat nanti RPJMD Kota Surabaya mana yang belum terlaksana dengan sempurna secara parameter yang terukur, itu yang kita prioritaskan untuk tahun 2024. Karena bagaimanapun juga yang namanya perencanaan pembangunan ini harus mengacu pada visi misi wali kota, kemudian juga 10 program wali kota mana yang merupakan janji politis kepada masyarakat itu harus ditunaikan. Menarik Bu Ani, ketika tadi yang lain udah fix nih angka prosentasenya sekian. Pembangunan infrastruktur digoleki. Artinya orientasi kebermanfaatan itu menjadi fokus utama dari utak-atik besaran anggaran di tiap posko penganggaran ini. Kalau boleh tahu Ibu, kasih sedikit bocoran kepada kami yang mendengarkan acara ini. Fokus dari pembangunan infrastruktur di tahun 2024 ini nanti akan kayak apa Bu bentuknya? Ya, jadi begini, infrastruktur pembangunan itu kita melihat yang paling utama sekarang ini adalah fokus dari pemerintah Kota Surabaya, janji wali kota, pengendalian banjir. Nah, pengendalian banjir ini kalau tahun 2023 ya, 2023 kemarin terkoreksi 297 miliar. Kita berharap nanti akan tertutup di tahun 2024 dengan menambahkan alokasi anggaran. Nah, wali kota mengharapkan bahwa nanti fokus pengendalian banjir di 2024 ini nanti pada permukiman, pada lingkungan. Kalau kemarin kan 2022, 2023 sangat tinggi memang. Kalau 2022 itu pengendalian banjir ada 465 miliar, maka di tahun 2023 itu sampai di angka 780 miliar untuk pengendalian banjir Kota Surabaya. Nah, hampir semuanya 2022 maupun 2023 persentase terbesarnya adalah di pusat kota. Nah, untuk 2024 ini kita baik DPRD maupun wali kota berharap penyelesaian sampai dengan bulan Maret itu ada di pengendalian banjir di perumahan, di lingkungan. Jadi baik dakel maupun dana kelurahan maupun dana OPD di DSD-ABM itu banyak nanti akan kita fokuskan di pengendalian banjir di permukiman. Permukiman itu seperti RT, RW, kelurahan begitu, Mas Andre. Kalau yang
dulu itu masih di pusat kota. Jadi kalau kita lihat sekarang 2022-2023 ini kan masif ya, Pucang, Betul. terus kemudian Dharma Wangsa, kemudian juga apa namanya di Rayon Jambangan itu juga diayani. Jadi banyak yang menyelesaikan di pusat-pusat kota, pusat-pusat mobilisasi masyarakat. Nah, ini nanti 2024 akan difokuskan di lingkungan permukiman itu untuk pengendalian banjir. Kemudian untuk transportasi. Jadi kalau kita berbicara infrastruktur pembangunan itu janji wali kota di programnya ada pada pengendalian banjir. Kemudian untuk transportasi massa, kemarin kita di 2023 ada 18 miliar yang dicoret dari karena rasionalisasi yang tadi saya sampaikan imbas 2022 yang PAD-nya tidak tercapai, jadi ada 600 miliar tercoret. Nah, di 2023 ini 18 miliar anggaran untuk terang itu Surabaya Bis. Kemudian juga apa namanya? Kalau dari Kemenhub Transmanggi ya, kita kan transportasi massalnya di Surabaya ada Transmanggi yang APBN BTS, kemudian ada Surabaya Bis yang APBD, kemudian ada feeder. Nah, 18 miliar kemarin dicoret. Nah, ini untuk 2024 kita alokasikan anggaran yang cukup besar juga untuk transportasi massal. Kemudian juga feeder itu juga kita alokasikan, dan bagusnya insya Allah ada perkembangan. Kemarin kita masih saya sebagai anggota Banggar minta jangan lagi 0,6%. Nah, kalau 2023 sempat turun 0,3%. Ini saya minta, kemarin di Komisi C menginginkan pada waktu Banggar dengan TAPD pokoknya 2024 transportasi harus naik. Angkanya jangan 0,6%. Masih di TAPD masih dibuat formulasinya, nanti di pembahasan komisi, makanya tadi saya sampaikan belum bisa menyampaikan karena di komisi masih ada perubahan. Di komisi nanti kita akan tekankan lagi. Di Semarang itu sudah 20%, Surabaya masih 0,6% dari APBD. Jadi dari 11,3 triliun sebelum dicoret, dari 10,6 triliun di 2023 setelah dicoret. Nah, ini nanti kita harapkan meningkat. Itu untuk infrastruktur. Kalau tadi Mas Andri menyampaikan sebetulnya anggaran infrastruktur bagaimana bocorannya itu untuk yang pengendalian banjir. Jadi semoga masyarakat berbahagia nanti 2024 itu di lingkungan permukiman insya Allah akan ada banyak perubahan gitu ya. Kemudian juga di lingkungan untuk transportasi massal itu insya Allah nanti juga ada penambahan. Kemudian yang terakhir juga pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah ini yang menjadi luar biasa karena kita akan ada banyak sekali perubahan-perubahan di beberapa pos ya. Yang pertama TPS 3R kemarin dicoret di 2023 5 menjadi 1, dicoret 4. Padahal TPS 3R itu diharapkan nanti ada pengurangan sampah yang cukup signifikan. Di satu TPS-nya bisa 40 ton per hari. Jadi kalau ada 5 TPS berarti ada 200 ton sampah per hari yang akan berkurang dengan menggunakan TPS. Maka kemarin pada saat Banggar juga saya tanyakan ini bagaimana untuk TPS-nya. Insya Allah 2024 kita anggarkan lagi. Nah, ini kan kita masih belum kupas di komisi nanti. Jadi nanti di komisi akan kita kupas muncul enggak anggarannya. Tapi kemarin sudah saya pastikan ke TAPD harus dimunculkan. Seperti itu, Mas Andre. Bu Aning, adanya perubahan kebijakan, adanya perubahan postur ini juga mengakibatkan konsekuensi di pos-pos yang lain, bentuknya pengurangan. Tadi udah disebutkan tentang prosentasenya, tapi kalau boleh tahu Bu, selain prosentase per bidang, setiap dinas ini kan juga punya pos anggaran yang sudah ditentukan Bu. Ada yang terdampak nggak Bu? Dinas apa yang harus dikurangi anggarannya gitu Bu? Iya. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang postur APBD, maka kita bicara tentang prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini
yang sebetulnya terdampak 427 miliar ini kan kita tidak boleh mencoret yang bersifat mandatori dari pemerintah pusat. Tadi pendidikan, kesehatan tidak boleh kurang dari 20%. Nah, maka yang secara otomatis kalau kita bicara layer, itu layer pertama yang tidak boleh banyak pencoretan kan Komisi D, counterpartnya Komisi D, karena di situ banyak yang bersifat mandatori dan sifatnya kesejahteraan rakyat, kesra. Maka yang paling pasti banyak dicoret adalah Komisi C, infrastruktur pembangunan, karena layernya layer ketiga. Jadi kalau kita melihat memang contoh ya Mas, kita bicara tentang kemacetan. Kemarin sempat dikupas juga di Trijaya, ada 25 titik kemacetan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota Surabaya. Nah, alhamdulillah kemarin saya bicara 2022, kemudian 2023, saya minta kepada pemerintah kota Surabaya untuk menyelesaikan secara bertahap dan terukur. Nah, alhamdulillah di semua titiknya sudah dibuat kajian. Itu dari pada waktu kami dari Komisi C, saya minta kepada pemerintah kota jangan gelondongan. Saya minta hasil kajiannya per titik. Jadi 25 titik ini hasil kajiannya seperti apa, penyelesaiannya bagaimana, kemudian pentahapannya bagaimana. Karena 25 titik ini tidak main-main. Salah satu contohnya begini. Ini kalau bicara tentang yang dicoret ya. Nah, salah satu contohnya tunnel, Mas Andre tahu tunnel antara TIJ dengan KBS. Nah, itu kan rencananya mau dibuat underpass. Jadi antara TIJ sama KBS itu ada terowongan yang menurut versi pemerintah kota itu akan berdampak pada penanggulangan kemacetan. Saya lihat di 25 titik kemacetan enggak ada. Enggak ada. Saya bilang pada waktu Banggar, saya tidak setuju 27 miliar untuk TIJ, underpass TIJ dengan KBS itu dianggarkan. 27 miliar kalau kita bicara prioritas tidak di situ. Mana titik kemacetan di KBS? Enggak ada. JPO kalau hanya untuk sekedar orang nyebrang, JPO cukup selesai, enggak perlu 27 miliar begitu kan. Akhirnya kemarin dicoret, dipindahnya kemana? Salah satu titik kemacetan krusial yang Mas Andre ini rumahnya mana ya? Saya sepanjang, Bu. Nah, lewat Bundaran Dolok enggak? Ya. Taman Pelangi enggak? Nah, itu akhirnya saya minta 27 miliar daripada dipakai untuk tunnel, coba buat pembebasan lahan untuk pembuatan underpass atau flyover di Taman Pelangi. Nah, itu kan sebelum, kalau kita melihat Aloha itu kan APBN full. Ini juga rencananya APBN full. Nah, cuman kan ketika APBN itu digelontorkan, maka 40 rumah ini harus dibebaskan dulu. Nah, itu harus APBD. Nah, kenapa enggak tunnel itu dilarikan ke situ? Akhirnya dicoret. Jadi kalau kita tadi Mas Andre tanya kira-kira mana ini yang dicoret? Yang paling banyak di kami, di counterpartnya Komisi C, infrastruktur pembangunan salah satunya. Jadi 2024 ini tunnel ini sudah tidak ada. Tunnel sudah tidak ada dan ini sedang dikaji untuk Taman Pelangi ya. Taman Pelangi ini kan sebetulnya sejak tahun 2018 Taman Pelangi ini sudah ada. DED-nya, kemudian FS-nya sudah selesai. Tinggal permasalahannya pada pembebasan lahan. Menarik ya, kalau berbicara tentang RAPBD ini banyak yang dibahas ya Bu Adik ya. Bukan hanya segampang merubah angka, bukan hanya segampang mengalihkan anggaran segini lebih besar ke ini, yang ini persentase segini. Tapi pelaksanaannya, prospeknya ini sampai sejauh itu yang nanti harus dipertimbangkan ya Bu Ani, kira-kira kayak gitu. Nah sahabat Sonora, sekali lagi kami informasikan 10 November 2023 mendatang ini menjadi deadline bagi teman-teman di DPRD Kota Surabaya untuk menetapkan APBD tahun anggaran 2024.
Lantas, koreksi dan perubahan apa saja yang dinilai urgent oleh DPRD Kota Surabaya? Tentu saja tujuannya ya sebagai upaya untuk memaksimalkan anggaran yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Surabaya. Saya Andre Komarudin masih bersama dengan Anda dan saya tidak sendiri, saya masih bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Aning Rahmawati ST. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, fraksi PKS. Menarik kalau kita membahas APBD. Tapi yang menarik juga kalau berbicara APBD 2024 ini sekarang masih dalam proses ya Bu Aning ya. Betul. Kalau sedikit flashback deh Bu, boleh ke tahun 2023. Berarti kita berbicara PAPBD ya Bu ya. Ya, APBD perubahan yang barusan kita gedok. Jadi sudah APBD perubahan 2023 ini prosesnya sudah evaluasi dari gubernur. Jadi secara tata peraturan perundang-undangan ada beberapa perda itu yang harus ke gubernur, ada yang harus ke Permendagri. Nah, ini sudah selesai semua tahapannya dan evaluasinya sudah muncul sehingga sudah bisa dijalankan. Itu untuk APBD 2023 perubahan. Kalau untuk yang 2024 sekarang ini sedang proses, kemarin baru digedok untuk kesepakatan nota KUA PPAS-nya. Begitu nota ini pagu. Jadi pemerintah kota sudah ngasih pagu kepada OPD. Pagu kalian sekian. Jadi pagunya Dishub sekian. Kemudian dari pagu itu prioritas programnya apa saja. Sehingga nanti dari KUA kebijakan umum anggaran ini kemudian dibuatlah rancangan Perda APBD. Nah, Perda inilah yang nanti akan dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, Perda APBD ini setelah nanti kita bahas di komisi, kemudian kita perangkaan dan pemerintah kota, baru digedok paripurna 10 November untuk APBD 2024 murni. Nah, kalau yang APBD 2023 perubahan ini sudah kita jalankan. Nah, tadi bocoran untuk yang 2024 untuk postur anggaran infrastruktur dikasih gitu udah dikasih bocoran. Ke yang 2023 Bu, yang udah perubahan yang sekarang udah berjalan. Saya ingin tahu juga untuk fokus daripada pembangunan infrastrukturnya apa Bu? Nggak beda jauh dengan 2024 atau ada yang khusus? Jadi untuk 2023 perubahan ini di 2023 perubahan untuk koreksinya senilai 600 miliar. Koreksinya 600 miliar di tahun 2023. Terbesar ada di infrastruktur pembangunan juga. Jadi memang ketika itu ada koreksi, ada rasionalisasi. Kalau dulu pada saat COVID namanya refocusing ya Mas Andre. Betul. Itu semuanya pasti di infrastruktur pembangunan. Nah, kalau di 2023 ini secara spesifik pemerintah Kota Surabaya tetap di angka 3,98 diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Nah, di infrastruktur pembangunan sendiri yang penyumbang terbesar untuk angka 3,98. Jadi begini, pemerintah kota betul-betul berupaya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di angka 3,98 miliar ini. 3 triliun 980 miliar, penyumbang terbesarnya juga Komisi Pembangunan, counterpart Komisi Pembangunan. Apa penyumbang terbesarnya? 1, jadi untuk pemerintah kota mengentaskan kemiskinan itu dibangun rumah padat karya. Ada 11 rumah padat karya yang dibangun pada tahun 2023 di pemerintah kota Surabaya. Kemudian 3.500 rutilahu. Nah, kalau tadi Mas Andri bertanya apa yang signifikan? 3.500 rutilahu ini terkoreksi 500 rutilahu di tahun 2023 untuk anggaran perubahan. Jadi kalau di murni 2023 itu kita menganggarkan 3.500, maka di perubahan menjadi 3.000, terkoreksi turun 500 karena tadi ada 600 miliar yang harus dihilangkan karena PAD-nya tidak tercapai. Nah, 500 rutilahu ini kalau per
per rumahnya 35 juta, Oke. berarti ada 35 juta kali 500 yang Ya. terkoreksi begitu kan. Jadi 3.980 miliar untuk penanggulangan kemiskinan itu yang pertama mengentaskan kantong-kantong kemiskinan. Nah, kantong-kantong kemiskinan itu apa? Salah satunya bebas rumah yang tidak layak huni. Nah, coba bayangkan Mas Andre, 3.500 dikurangi 500, antriannya masih 2.700. Jadi ada 2.700 rumah tidak layak huni yang harus dibongkar. Ini sebetulnya hak dasar kan. Masyarakat Kota Surabaya, apalagi SK Wali Kota disampaikan sudah tidak boleh ada lagi kawasan kumuh di Kota Surabaya. Sehingga kita mendorong 2023-2024 harus selesai. Sehingga harus dianggarkan 2023 yang 500 terkoreksi itu di 2024. Nah, nanti di komisi waktu pembahasan akan kita lihat 2.700 itu teranggarkan semua apa tidak gitu kan. Sehingga diharapkan rumah tidak layak huni ini selesai 2023-2024. Kemudian ada lagi kalau kita bicara kawasan kota kumuh itu Jamban. Ya. Jamban ini di tahun 2023 ada 8.600 yang harus dibuatkan. Jadi Surabaya tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak punya jamban. Oke. Nah, sehingga alhamdulillah kalau jamban ini on progress, on proses sampai dengan bulan September, Oktober ya, sampai dengan bulan September kemarin sudah sesuai dengan target. Sehingga nanti diharapkan 2023 ini yang kemarin ternyata laporan dari masyarakat waktu kita reses itu masih ada yang belum terkerjakan, maka diharapkan di sisa tahun anggaran ini selesai. Kemudian di 2024 sudah tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban, sehingga sudah bebas masyarakat yang buang air besar sembarangan, gitu kan. Ini targetnya Dinas Kesehatan, sehingga ipal-ipal komunal juga kita galakkan 2023 kita anggarkan, 2024 juga kita anggarkan. Ipal komunal ini khusus untuk kawasan yang dia tidak punya lahan, tidak punya rumah, maksudnya rumahnya ini sudah tidak bisa dipakai lagi, ditambahkan untuk jamban, maka pemerintah kota memfasilitasi ipal komunal. Ipal komunal ini dipakai untuk seluruh, misalnya perbandingannya 1:40, satu ipal komunal untuk 40 warga yang tidak punya jamban. Nah, kantong kemiskinannya seperti itu. Penyumbang terbesar dari Komisi Pembangunan ini ada di pembangunan rumah tidak layak huni, kemudian pembangunan jamban, kemudian yang terakhir rumah padat karya begitu ya. Meskipun rumah padat karya itu yang membangun Cipta Karya counterpart Komisi Pembangunan, tapi leading sektornya ada di perindustrian perdagangan. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini terkait dengan setelah padat karya kemudian rusun. Jadi pemerintah kota sudah tidak lagi membangun yang namanya rusunawa. Padahal antriannya kalau Mas Andri tahu ada 11.500 masyarakat yang antri untuk rusun. Coba kita bayangkan 11.500 ini antri rusun, sementara sudah tidak ada lagi pembangunan rusun. Nah, bagaimana nasib mereka? Kan begitu ya. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Kebijakan dari pemerintah pusat, Kementerian PUPR itu rusun tidak, dulu kan kita selalu dapat APBN ya, dapat dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan rusun. Setiap tahunnya ada 2 atau 3 begitu. Sekarang sudah tidak ada, maka kita alihkan ke Rusunami. Rusunami ini diharapkan dari rusunawa yang sudah ada nanti pindah ke Rusunami, mereka beli. Rusunawanya ini bisa dipakai oleh yang antri. Nah, yang sekarang lagi dibangun oleh YKP itu di Wonorejo. Kemudian di Tambak Wedi nanti pakai APBD. Nah, formulasinya ini yang masih harus uji publik. Jadi itu untuk yang pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran yang disupport penuh oleh infrastruktur pembangunan. Jadi kalau kita bayangkan anggaran infrastruktur pembangunan itu hanya untuk bangun jalan, enggak, ternyata kan untuk mengentaskan kemiskinan juga, untuk rutilahu, untuk jamban, untuk padat karya. Baik. Kayak begitu. Bu Ani,
masyarakat awam nih pengen tahu Ibu ya. Ternyata sebuah APBD yang udah ditetapkan saat berjalan di tengah periode bekerjanya APBD itu bisa mengalami perubahan ya Bu ya. Ya, jadi begini mekanismenya. Ya memang pendidikan politik itu harus ya. Makanya DPRD Kota Surabaya ini tidak hanya bekerja di sini, tidak hanya bekerja di gedung DPRD, maka dia harus turun, harus membersamai masyarakat, dan ada waktunya DPRD Kota Surabaya itu tidak bekerja di sini, namanya reses. Nah, reses ini bagaimana sebetulnya tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi publik dengan pendidikan politik. Nah, maka saya ketika reses selalu menyampaikan, nah APBD Kota Surabaya itu sekarang saya contohkan yang 2024 ya Mas Andri ya. 2024 nanti kita akan gedok di November tanggal 10. Nah itu begitu digedok ini sudah ada yang namanya sebelum ke digedok ya, pada saat sekarang RAPBD mau dibicarakan komisi itu sudah ada namanya RKA, Rencana Kerja Anggaran. Nah RKA ini yang harus menjadi pedoman pemerintah kota untuk dijalankan. Contoh RKA itu begini, Wonorejo Selatan Gang 2 itu nanti akan dibangun di tahun 2024 dengan anggaran 1 miliar. 1 miliar ini luas panjangnya 1 kilometer dengan yudit 40-30, itu namanya RKA. Nah begitu digedok sudah selesai, maka mereka harus menyusun DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Yang Wonorejo Selatan 1 miliar tadi harus dibuat DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Nah yang namanya DPA ini bisa 5 kali revisi. Secara aturan perundang-undangan 5 kali revisi ini asal tidak merubah dari yang namanya kegiatan, sub kegiatan. Jadi asal tidak merubah itu boleh. Nah, jadi 5 kali revisi ini tanpa sepengetahuan DPRD. Tanpa sepengetahuan DPRD. Yang paling penting secara nominal di unit kegiatan ini tidak berubah. Jadi kalau masyarakat bertanya apakah bisa berubah? Bisa begitu. Makanya ketika masyarakat menyampaikan musrenbang itu diokar-ukur tapi tidak dilaksanakan. Itu banyak sekali keluhan yang seperti itu. Namun mereka nanti harus mempertanggungjawabkan di APBD perubahan 5 kali revisi. Seperti 2024 ini kan kita bahas APBD murni. Mereka dari RKA ke DPA ini bisa 5 kali berubah. Nanti pada saat bertemu dengan kita APBD perubahan 2024, mereka harus bertanggung jawab. Perubahan itu kenapa? Untuk apa? Apa dampaknya? Kan begitu. Dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kota. Sehingga perubahan-perubahan. Terus ada lagi yang namanya MPAK. Wah, menarik nih, makin baik singkatan ya Bu ya. Oke, apa lagi nih? Iya, MPAK itu mendahului perubahan. Jadi kalau biasanya perubahan kemarin APBD 2023 itu digedok, perubahannya digedok 30 Oktober. Nah, wali kota ini dalam kondisi darurat, dalam kondisi urgent, maka wali kota bisa meminta untuk APBD mendahului perubahan. Nah, itu hanya disetujui oleh wali kota dan ketua DPRD, tanpa pimpinan DPRD yang lain, tanpa anggota DPRD yang lain. Baik. Tapi syaratnya banyak, harus darurat, harus urgent, membahayakan kepentingan pemerintahan. Nah itu MPAK. Jadi kalau berbicara tentang perubahan, bisa perubahannya tadi revisi-revisi tadi. Nah nanti mereka harus bertanggung jawab pada saat berbicara APBD perubahan. MPAK juga bisa. Cuman MPAK ini sudah tidak bisa lagi diotak-atik pada saat perubahan hari darurat ya. MPAK ini sudah berjalan, misalnya MPAK-nya ya, MPAK-nya lelang. Maka lelang ini mereka boleh pengadaan, kalau yang APBD perubahan kan boleh pengadaan setelah gedok. Ini enggak apa-apa, sebelum gedok enggak apa-apa, karena darurat tadi. Baik, Bu Ani, dalam periode APBD berjalan, ya. Ada evaluasi dong yang harus dilakukan gitu ya. Maksudnya udah on target belum gitu kan. Nah itu fungsi DPR juga atau gimana sih Bu terkait dengan evaluasi itu? Ya, jadi itu poksi DPRD Kota Surabaya, fungsi budgeting kita jalankan pada saat kita membahas anggaran seperti ini ya.
mulai dari pembahasan kebijakan umum anggaran, KUA BPAS sama kebijakan umum anggaran sama prioritas plafon. Jadi ini krusial, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon ini program mana yang harus kita prioritaskan. Nah, ini 50 anggota dewan, 21 anggota dewan di Banggar, ini dia harus betul-betul rigid dari perencanaan pembangunan tadi, kan banyak itu. Yeah. Kalau kita lihat misalnya wali kota mau menyelesaikan banjir di tahun 2024, enggak mungkin di pemukiman karena 15 triliun kalau mau menyelesaikan, itu hitungan kasar saja ya. Hitungan kasar saya 15 triliun. Enggak mungkin diselesaikan. Baik. Waktu hanya tinggal 5 menit lagi, Bu. Nggak terasa ya kalau ngobrol. Selain ada sisi edukasi yang kita harapkan dari obrolan ini untuk masyarakat luas ya. Yang paling penting, Bu, ya, selain nanti memang asas kebermanfaatan yang diharapkan dari pelaksanaan APBD ini adalah kontrol dari masyarakat, Bu. Kalau masyarakat ingin berpartisipasi, memberikan kontrol sosial juga terhadap pelaksanaan nanti. Saluran dan bentuknya seperti apa nih, Bu Ani? Ya, jadi yang pertama tadi tupoksi DPRD selain fungsi budgeting juga fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini kita biasanya setiap 3 bulan anggaran berjalan kita panggil pemerintah kota dari seluruh dinas counterpart komisi pembangunan. Ini 4 komisi ini lengkap untuk 39 OPD. Maka setiap 3 bulan kita panggil pemerintah kota. Nah, pemerintah kota kita panggil untuk proses evaluasi. Nah, disinilah peran dan fungsi DPRD untuk mengevaluasi pemerintah kota terhadap capaian pembangunan, prioritas pembangunan yang sudah digedok oleh DPRD dan pemerintah kota Surabaya. Nah, fungsi masyarakatnya di mana? Masyarakat ini menyampaikan segala permasalahan yang ada di lingkungan RT RW kelurahan kecamatannya kepada DPRD Kota Surabaya, satu melalui RDP. Jadi kita ini kalau Komisi C, Komisi Pembangunan hampir setiap hari ini pun kita ada hearing ya. Hampir setiap hari kita menerima pengaduan masyarakat di seluruh wilayah Kota Surabaya yang fasum-fasos tidak sesuai dengan yang dibeli, kemudian juga pengerjaan dari seluruh OPD misalnya Cipta Karya tidak sesuai, itu kita bisa melakukan proses RDP dengan masyarakat. Masyarakat bisa datang langsung kepada komisi yang terkait. Kita akan layani, kita panggil seluruh OPD yang terkait. Bisa juga melalui reses DPRD. Bu Aning Ramawati ST, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, fraksi PKS. Terima kasih Ibu. Obrolan kita harapannya ini membuka wawasan, mengedukasi sekaligus juga menginformasikan sampai di mana sekarang baik yang APBD 2004 ataupun 2003 ini on progress ya Ibu ya. Harapannya sekali lagi tujuannya adalah untuk kebermanfaatan bagi masyarakat luas dan kemajuan kota. Matur nuwun. Ibu sehat selalu ya Bu ya, bisa menjalankan fungsi mewakili kita semua, aspirasi kita semua. Ya. Baik, sahabat Sonora sampai di sini kebersamaan kita di program Sambang Parlemen. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Jangan lewatkan, Sambang Parlemen akan hadir di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.